Assalamualaikum Ibu Ayu. Waalaikumsalam Bu Yani. Gimana kabarnya hari ini Bu Ayu? Baik Bu Yani. Alhamdulillah ya Bu Ayu ya. Ada yang mau dibicarakan gimana Bu Ayu? Iya Bu Yani, saya ingin cerita sedikit dengan Bu Yani. Bolehkah mengganggu waktu Bu Yani? Boleh. Silakan Bu Ayu. Begini Bu Yani, saya ingin cerita tentang 3 siswa saya yang sama sekali belum bisa membaca Bu Yani. Jadi saya ingin siswa saya tersebut bisa membaca. Jadi saya sedikit bingung bagaimana saya bisa merubah mereka untuk bisa membaca Bu Yani. Oke baik. Jadi topik kita hari ini tentang siswa Bu Ayu yang belum bisa membaca Bu Ayu ya. Iya Bu Yani. Setelah pembicaraan kita mengenai siswa Bu Ayu yang belum bisa membaca ini, apa yang Bu Ayu harapkan dari pembicaraan kita ini? Saya ingin Bu Yani, siswa saya yang tiga itu yang tidak bisa membaca itu di akhir semester ini mereka bisa membaca sehingga ketika kelas 3 nanti mereka tidak kewalahan lagi di pelajaran di semua pelajaran. Oh, seperti itu Bu Ayu ya. Bu Ayu, murid Bu Ayu itu bisa membaca di akhir semester ini. Iya Bu. Dan kira-kira Bu Ayu ya, apa yang sudah Bu Ayu lakukan untuk membantu murid Bu Ayu ini bisa membaca? Saya sudah mencoba menempelkan kata-kata, suku-suku kata yang mudah-mudah dulu di kelas, seperti a, i, u, e, o, atau kata-kata yang satu-satu kata yang sulit seperti yang, tang. Sudah saya tempelkan di kelas Bu. Dan paginya 15 menit saya bantu mereka untuk membaca itu Bu. Seperti itu ya. Jadi situasi Bu Ayu bersama murid Bu Ayu itu kan belum bisa membaca. Jadi salah satu cara yang sudah Ibu Ayu lakukan itu menempelkan kata-kata untuk memudahkan mereka ya Bu Ayu. Kira-kira Bu Ayu tahu apa penyebab mereka belum bisa membaca padahal mereka sudah kelas 2 ya Bu Ayu ya? Iya, saya secara pasti tidak tahu Bu, tapi secara garis besar saya pikir mereka tidak ada dukungan dari orang tua di rumah. Ketika saya tanya kepada mereka, apakah mereka ada membaca di rumah, mereka menjawab tidak. Apakah ada yang membantunya, mereka menjawab tidak juga. Jadi saya rasa permasalahan utamanya mereka tidak dibantu membaca di rumah. Oke. Oke baik Bu Ayu. Jadi luar biasa ya usaha Bu Ayu untuk membantu murid Bu Ayu ini untuk bisa membaca. Dan yang dapat saya tangkap di sini dari percakapan dengan Bu Ayu bahwa Bu Ayu sudah berkonsultasi dengan kedua orang tua murid Bu Ayu yang belum bisa membaca Bu Ayu ya. Nah, setelah Bu Ayu berkonsultasi tadi kira-kira apa ya tanggapan orang tua murid Bu Ayu itu? Saya ada berkonsultasi sekali dua kali tapi belum sering ya. Mereka akan mencoba untuk membantu di rumah. Jadi kan saya membantu mereka di kelas, orang tuanya membantu di rumah. Jadi saya harap nanti mereka bisa membaca dengan latihan di rumah dan di sekolah. Ya, baik. Jadi dari permasalahan yang Bu Ayu hadapi ini, kira-kira rencana ke depannya itu apa yang Bu Ayu rencanakan? Rencana ke depan, saya ingin membuat grup dengan wali-wali murid yang tidak bisa membaca ini dan saya masukkan juga siswa lain yang masih kurang bisa membaca. Nanti rencana saya akan membagi satu cerita pendek di grup dalam bentuk gambar atau dalam bentuk kalimat. Jadi nanti saya ingin orang tua murid membantu siswanya untuk membaca kalimat tersebut. Nanti di sekolah bisa mempraktekkannya. Berarti dengan bekerja sama dengan kedua orang tua murid ya Bu Ayu ya? Iya. Jadi di sini Bu Ayu untuk menjalankan rencana Bu Ayu ini, kira-kira Bu Ayu siapa aja yang bisa Bu Ayu hubungi atau yang bisa mendukung program yang sudah Bu Ayu rencanakan ini?
Yang utama berarti wali murid ya yang mendukung. Karena kalau tidak ada dukungan dari wali murid tidak mungkin terlaksana. Kemudian saya sudah konsultasi dengan kepala sekolah. Beliau setuju dengan langkah saya tersebut. Boleh saya lakukan. Kemudian saya juga sudah sharing dengan teman-teman mata pelajaran lain. Mereka juga akan ikut membantu dengan membantu mengeja kata-kata yang sudah saya tempelkan di dinding atau dengan menulis satu kalimat panjang di depan disuruh baca. Iya. Jadi di sini dengan harapannya dengan dukungan seperti yang Ibu ceritakan tadi, beberapa pihak yang membantu Bu Ayu untuk membantu siswa Bu Ayu bisa membaca ini, tujuan Bu Ayu tadi bisa tercapai gitu Bu Ayu ya. Iya, Jadi saya harap begitu. iya. Jadi Bu Ayu untuk memastikan itu bisa berjalan itu seperti apa ya kira-kira Bu Ayu? Memastikan rencana Bu Ayu itu bisa berjalan seperti yang Bu Ayu rencanakan. Untuk bisa berjalan itu rencana saya tadi saya sudah minta siswa untuk menulis nomor WA masing-masing wali yang punya WA di buku. Besok rencana saya akan langsung saya buatkan grup tersebut. Dan saya sudah tadi juga sudah sharing dengan guru-guru mapel tadi, mapel lain. Jadi insya Allah apa yang direncanakan itu bisa terlaksana dengan baik ya Bu Ayu. Iya, Jadi saya Bu Ayu, usahakan ya, begitu. ini tadi kita tadi kan udah mencari solusi nih, udah dapat nih solusinya. Apa kira-kira solusinya? Saya rasa sudah ya, karena Sudah ya? saya akan mencoba membuat grup untuk murid-murid yang masih kurang bisa membaca dan murid-murid yang tidak bisa membaca dengan memberikan cerita-cerita pendek atau kalimat-kalimat yang bisa merangsang mereka untuk membaca. Jadi nanti ketika di sekolahnya saya suruh praktekkan kalimat tersebut. Baik, luar biasa Bu Ayu ya, tetap semangat ya Bu Ayu. Iya, terima kasih Bu Yani. Iya Bu Ayu, setelah kita melakukan pembicaraan hari ini, Bu Ayu, apa yang dapat Bu Ayu simpulkan dari sesi pertemuan kita hari ini Bu Ayu? Dari pertemuan kita hari ini, saya bisa menyimpulkan bahwa saya untuk membuat siswa saya bisa membaca di akhir semester ini, saya rasa saya bisa membuat satu grup yang bisa saya bagikan informasi, bagikan tugas-tugas yang bisa dibantu oleh orang tua murid yang bermasalah tersebut, yang nantinya di sekolah bisa saya minta siswa tersebut untuk mempraktikkan kalimat tersebut. Iya. Terus kalau apa yang menjadi insight dalam sesi kita ini Ibu? Menurut Ibu? Pengalamannya, nilainya seperti apa yang Ibu dapat dari sesi coaching kita hari ini? Nilai yang saya dapatkan, saya jadi lebih memahami tentang cara dalam diri saya, apa ide-ide yang terkandung dalam diri saya yang sebenarnya sudah ada, cuma saya tidak tahu cara mengeluarkannya. Jadi saya rasa saya bisa lebih fokus lagi kepada siswa-siswa tersebut. Iya Ibu, senang sekali bisa berbincang-bincang dengan Ibu pada sore yang berbahagia ini. Semoga semua yang sudah direncanakan bisa ditindaklanjuti ya Bapak ya, Ibu Ayu ya, dan semoga siswa Ibu bisa membaca pada akhir semester seperti yang sudah Ibu targetkan. Sekian dulu ya pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam Ibu Ayu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Yani? Alhamdulillah sehat. Ibu Ayu sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi kira-kira apa yang membawa Bu Yani ke sini hari ini? Ada yang ingin didiskusikan? Iya Bu Ayu. Jadi Bu Ayu,
Saya ada beberapa masalah yang saya hadapi. Jadi saya ingin berdiskusi dengan Ibu Ayu mengenai permasalahan saya ini, Bu Ayu, mengenai peserta didik saya yang merasa kurang nyaman ketika belajar dengan salah satu guru yang ada di kelasnya. Jadi dari pembicaraan kita nanti, kira-kira apa yang ingin Bu Yani dapatkan tentang siswa tersebut? Jadi Bu, saya berharap setelah pembicaraan kita ini, saya menemukan sebuah solusi yang akan membantu peserta didik saya untuk dapat kembali nyaman belajar di kelas bersama gurunya dan dia menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Seperti itu, Ibu. Ya. Dari pembicaraan Ibu saya menangkap bahwa dia tidak nyaman. Kira-kira tidak nyamannya bagaimana itu Bu ya? Jadi Bu, siswa saya ini merasa bahwa guru yang mengajar di kelasnya itu memperlakukan dia secara tidak adil dibandingkan dengan teman-temannya. Jadi dia merasa diperlakukan dengan cara tidak adil ya. Kira-kira apa yang membuat siswa tersebut berpikir seperti itu? Karena ya, selama ini gurunya itu kurang ramah bersikap kepada peserta didik saya itu, sementara kepada peserta didik lain dia lebih ramah. Kemudian kadang-kadang sering mengulang-ulang mengingatkan kembali kesalahan dia dan juga ada tugas-tugas yang dikumpulkan, tapi gurunya tersebut tidak mau menerima karena alasannya sudah terlambat. Kira-kira yang yang Ibu seperti yang Ibu bilang tadi, kira-kira siswa tersebut inginnya seperti apa Bu nanti? Ya, maunya siswa tersebut dia diperlakukan secara adil, tugasnya diterima, gurunya bersikap ramah, sama seperti siswa lain, seperti itu Ibu. Kenapa dia bisa berpikir begitu Bu? Kira-kira Ibu tahu alasannya? Dia berpikir seperti itu karena guru tersebut kurang ramah terhadap dia, sementara peserta didik lain lebih ramah. Dan ketika guru tersebut peserta didik tersebut mengumpulkan tugas, gurunya ini tidak mau menerima karena alasannya sudah terlambat. Seperti itu Ibu Ayu. Jadi dari tindakan-tindakan guru tersebut dia merasa kurang nyaman ya. Jadi kira-kira Ibu tahu nggak alasan guru tersebut melakukan hal tersebut? Pasti punya alasan ya? Iya, saya pikir bukan mungkin karena siswa ini yang saya tahu dia sering terlambat ke sekolah. Kemudian dia juga sering nggak buat tugas. Mungkin itu salah satu yang membuat gurunya itu menjadi kurang kurang ramah sama dia. Saya pikir seperti itu, Ibu. Jadi kira-kira ketika Ibu sudah dapat gambaran tentang dua hal tentang permasalahan tersebut, ada nggak yang terpikir di benak Ibu hal yang akan Ibu lakukan untuk merubah situasi tersebut? Oh iya Bu, saya berpikir bukan saya ingin memanggil, saya yang pertama ingin bicara lebih dalam lagi mengenai masalah ini dengan wali kelasnya yang pertama. Yang kedua, saya ingin memanggil siswa tersebut untuk membahas lebih dalam apa alasan dia, menanyakan alasan dia, mengapa dia terlambat, kemudian mengapa dia sering tidak buat tugas melalui proses restitusi yang saya lakukan. Jadi harapannya dengan proses restitusi yang saya lakukan ini, saya berharap siswa saya itu bisa memperbaiki kesalahannya dan menyadari bahwa dia melanggar keyakinan kelas. Dengan demikian, dia akan bisa diterima kembali di kelasnya dan bisa mengembalikan identitas dia. Ada lagi Bu kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan, ingin Ibu lakukan dengan guru? Iya, saya juga ingin menemui guru yang bersangkutan juga mungkin melalui restitusi kawan sejawat. Mungkin di sini sama-sama kita bisa membahas bagaimana cara kita memahami peserta didik bahwa betapa pentingnya
pembelajaran itu berpihak kepada murid. Mungkin melalui kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa itu merupakan proses dia untuk menjadi lebih baik, bukan karena dia jahat atau sebagainya. Seperti itu saya pikir itu. Oh, luar biasa gagasan Ibu Yani. Jadi kira-kira untuk mewujudkan gagasan itu, apa yang sudah Ibu siapkan? Kalau untuk menyiapkan uh, untuk tindak lanjut gagasan saya itu, saya pikir Bu, saya cukup dengan memilih waktu yang tepat, kemudian menyiapkan beberapa pertanyaan supaya proses restitusi berjalan dengan lancar. Saya pikir seperti itu. Jadi setelah melakukan sesi dengan guru dan siswa tersebut, kapan kira-kira Ibu akan melakukan kegiatan, kapan Ibu kira-kira akan melakukan konsultasi tersebut? Mungkin insya Allah Bu dalam waktu dekat ini bukan karena lebih cepat lebih baik sehingga siswa itu segera menemukan kenyamanan kembali ketika dia belajar dengan kelas bersama gurunya. Jadi ada nggak kira-kira dukungan yang Ibu butuhkan untuk sesi tersebut bisa berjalan sesuai rencana Ibu? Iya, memang dukungan kan sangat dibutuhkan terutama dari wali kelas, kemudian dari guru yang bersangkutan tersebut juga. Saya pikir guru BK juga sangat berperan di sini, tetapi untuk saat ini saya tidak melibatkan kesiswaan karena masalahnya masih bisa ditangani. Saya pikir seperti itu. Luar biasa gagasan Bu Yani. Jadi dari pertemuan kita hari ini, kira-kira apa yang bisa Bu Yani simpulkan tentang permasalahan Bu Yani? Jadi Bu, hari ini melalui coaching saya dengan Ibu, melalui pertanyaan-pertanyaan Ibu melalui alur tirta dari tujuan, identifikasi, kemudian juga reaksi apa namanya rencana aksi yang saya lakukan untuk keluar dari permasalahan ini dan tanggung jawab yang saya emban, saya pikir luar biasa pembicaraan kita hari ini. Saya menemukan sebuah solusi bagaimana untuk keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik saya. Saya pikir seperti itu. Jadi perasaan Ibu setelah melakukan sesi ini, kira-kira bagaimana perasaan Ibu Dan sekarang? saya sangat senang, lega, dan berterima kasih sekali sama Bu Nur karena sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, permasalahan saya dengan siswa saya, dan di akhir cerita kita menghasilkan sebuah solusi yang merupakan jalan terbaik untuk menghadapi sebuah permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik saya. Itu Ibu. Oke Bu Yani, setelah sesi ini saya berharap Ibu Yani bisa melakukan gagasan-gagasan seperti yang sudah Ibu Yani pikirkan. Jadi sehingga siswa tersebut nyaman lagi dengan guru tersebut dan guru tersebut pun nyaman lagi untuk mengajar di kelas tersebut, tidak ada saling tidak nyamannya. Okey Bu Yani, demikian sesi kita hari ini. Ada lagi yang mau Ibu Yani bicarakan? Untuk sementara sepertinya cukup Bu, nanti insya Allah kalau ada permasalahan lagi, saya minta bantuan untuk kita coaching, saling bertukar pikiran ya. Okey, kita akhiri hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.